Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin yang saya hormati, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tengku-tengku, dan juga wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Lutfi Basari, dan juga Tengku Zamzam, dan juga Tengku Munir, dan juga tengku-tengku yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala urusan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat, iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini. Dan tak lupa pula salawat ma'as salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di padang mahsyar nanti kita diberi syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini telah nampak banyak sekali fitnah-fitnah. Telah nampak banyak sekali bid'ah-bid'ah, orang yang membid'ahkan, bahkan pelaku bid'ah juga. Dan juga telah nampak di akhir zaman ini orang-orang yang mencaci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita telusuri siapa pelopornya, mereka adalah orang-orang kafir. Dan itu juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka itu tidak akan pernah ridha kepada umat Islam, yakni mereka akan terus menyerang umat Islam sehingga umat Islam itu akan mengikuti milah mereka, sehingga umat Islam itu mengikuti agama mereka. Sehingga kalau umat Islam ini sudah mengikuti milah mereka, mengikuti adat mereka, yakni orang-orang kafir, baru mereka tidak menyerang umat Islam. Akan tetapi selagi umat Islam ini masih beribadah kepada Allah, selagi umat Islam ini masih berkumpul untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang-orang kafir seperti Yahudi dan Nasrani, mereka akan terus menyerang umat Islam. Dan mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka menyerang umat Islam dengan berbagai macam strategi. Di antaranya kalau kita ingin tahu strategi-strategi orang-orang kafir, strategi-strategi Yahudi dan Nasrani, bisa dilihat dalam buku Musuh Besar Umat Islam, karangan guru saya pribadi, yakni Kiai Haji Lutfi Basari. Di situ sudah dijelaskan secara gamblang bagaimana strategi-strategi orang-orang kafir di dalam menyerang umat Islam. Di antaranya di dalam buku tersebut ada 4F. Ada 4 F. Apa itu 4 F? Yakni 4 yang F-nya depannya F. Di antaranya adalah fight. Apa itu fight? Fight adalah keyakinan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, mereka membuat keyakinan, mereka membuat sinkretisme, mereka membuat pluralisme, mereka membuat wahabisme, mereka membuat syiah dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyerang umat Islam. Tujuannya untuk umat Islam itu tidak ingat kepada Allah. Tujuannya umat Islam agar lemah imannya. Maka juga strategi orang-orang kafir ada 4S. Di antara 4S adalah sing. Nah ini bagi pemuda-pemuda, apa itu sing? Sing adalah musik. Ternyata sing, musik itu termasuk daripada strategi-strategi orang-orang kafir. Apabila musik itu menyebabkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sing ini termasuk daripada strategi-strategi orang-orang kafir untuk menyerang orang-orang Islam, untuk menyerang umat Islam.
Banyak sekali pemuda-pemuda Islam, khususnya ini bagi pemudi-pemudi ya, yang mereka terjerumus dengan strategi mereka, dengan sing itu tadi, dengan musik tadi. Ya, banyak sekali musik-musik yang membuat umat Islam ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagu-lagu K-pop ya, lagu-lagu Korea. Pokoknya banyak sekali lagu-lagu Indonesia, pokoknya banyak sekali lagu-lagu yang mana ketika kita dengar lagu tersebut membuat kita itu lupa kepada Allah. Sehingga kalau umat Islam lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka orang-orang kafir akan mudah untuk menyerang umat Islam. Dan juga banyak sekali strategi-strategi orang kafir di dalam menyerang umat Islam. Maka apa? Maka kita perlu waspada. Dan juga bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang tahu ilmunya, bagaimana cara menyerang orang-orang kafir, maka tampakkanlah ilmunya, maka tampakkanlah, jangan diem saja bagi orang-orang yang alim. Karena juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Idza dhaharatil fitani awil bid'ah wa subba ashabi falyudhhiril alimu ilmahu." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila telah nampak fitnah-fitnah, telah nampak subba ashabi, yakni mencaci maki sahabat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni orang-orang Syiah, maka falyudhhiril alimu ilmahu, maka bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang tahu ilmunya, hendaklah tampakkanlah ilmunya. Jangan diem saja. Ketika sudah banyak sekali penyelewengan terhadap umat Islam, maka bagi orang yang alim, bagi ustadz-ustadz, bagi tengku-tengku, harus menyerang mereka, harus menyampaikan kebenaran kepada orang-orang kafir, kepada umat Islam juga. Maka apabila orang-orang Islam, yakni tengku-tengku ataupun ustadz-ustadz, orang alim itu diem ketika banyak sekali penyelewengan kepada umat Islam, maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan. Apa kata Nabi? Fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang-orang yang alim tersebut yang diem terhadap penyelewengan kepada ajaran Islam. Kemudian bukan hanya Allah saja, para malaikat wan nasi ajmain, dan seluruh manusia akan melaknat orang alim tersebut. Maka bagi orang alim, bagi orang yang tahu ilmunya, hendaklah untuk menyebarkan, ya, hendaklah untuk menyerang orang-orang kafir ketika orang kafir itu banyak sekali mereka membuat strategi di dalam menghancurkan umat Islam. Maka apa? Maka bagaimana dengan kita yang awam ini, ya? Bagaimana kita yang awam ini? Maka hendaklah bagi kita, bagi saya pribadi sebagai orang yang awam, hendaklah ikutilah ulama yang lurus. Ikutilah ulama yang sudah jelas akidahnya. Yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah jelas akidahnya, yakni di dalam tasawuf mengikuti Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, di dalam tauhidnya mengikuti Al-Imam Asy'ari wal Imam Maturidi, di dalam fikihnya mengikuti 4 madhab, yakni Imam Hanafi wal Imam Maliki wal Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tapi kalau di Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Nah, maka kalau kita tahu bahwasanya ulama ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hendaklah bagi kita untuk mengikuti Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agar apa? Agar kita tidak terjerumus dengan strategi-strategi orang-orang kafir. Sehingga ketika kita mengikuti ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kelak di hari kiamat, kelak bahkan di dunia pun kita menjadi orang-orang selamat, yakni selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin wal hadirat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.